Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai tentang pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Apakah pesawat itu yang terbang di udara itu? Kan ya anak-anak, pesawat itu artinya alat bantu. Pesawat sendiri adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Seperti misalnya ada bapak yang ingin mengangkat beban sejauh 5 meter. Coba kalian pikirkan, lebih mudah mana? Menggunakan gerobak atau mengangkatnya langsung dengan tangan? Apa? Dengan gerobak? Ya. Jadi dengan gerobak itu lebih mudah, bukan? Dengan menggunakan gerobak pasti si bapak itu akan merasa lebih ringan bebannya, ya kan? Apalagi dengan gerobak hanya dengan didorong. Jadi bapak itu tidak merasa kelelahan atau kesulitan seperti itu. Nah, tidak hanya gerobak saja, contohnya juga ada banyak di sekitar kita. Misal kita ingin membuat kertas ini menjadi 2. Bagaimana caranya agar terlihat rapi dan lurus? Maka kita akan menggunakan gunting, bukan? Nah, itu adalah salah satu contoh yang lain. Pesawat sederhana ini dibagi menjadi 4, yaitu pengungkit atau tuas, roda berporos, bidang miring, dan katrol. Kita akan membahas pengungkit atau tuas terlebih dahulu. Tuas ini dibagi menjadi 3. Jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Jenis pertama, kedua, dan ketiga ini dibedakan oleh letak titik tumpu, gaya kuasa, dan gaya bebannya. Contohnya seperti ini, seperti gambar berikut. Di sini ada gambar gunting. Sebelum itu, saya lupa untuk menjelaskan bahwa arti dari FK adalah gaya kuasa. F sendiri artinya gaya, K sendiri artinya kuasa. Jadi K ini artinya kuasa dan F itu adalah gaya. Oke. Jadi FK itu adalah gaya kuasa atau yang digerakkan atau yang ditekan dengan tangan. Sedangkan FB adalah beban. Jadi kalian amatin aja. Kalau misalnya ada beban di situ atau biasanya tempat itu, titik tersebut itu ditempati oleh beban, berarti bisa disebut dengan gaya beban. Lalu selanjutnya yaitu O atau titik sumbu. Titik sumbu ini itu titik seimbang ya. Jadi titiknya itu tidak bergerak atau tidak berpindah seperti itu. Contohnya seperti gambar di sini. Di sini adalah gambar gunting, ada gambar gunting. Di manakah titik FK tersebut? Nah, yang digerakkan, yang ditekan, biasanya kita memasukkan tangannya di sebelah mana atau memegangnya di sebelah mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 anak-anak? Ya, nomor 1. Berarti nomor 1 adalah FK. Saatnya yang digerakkan atau yang ditekan. Kedua yaitu FB, gaya beban atau benda-bendanya biasanya di mana? Kalau gunting biasanya bendanya berupa kertas, plastik, dan lain-lain. Berarti benda plastik, kertas, dan lain-lainnya biasanya ditaruh di sebelah mana? Ya, sebelah 3. Berarti 3 itu adalah FB. Sedangkan ini adalah sisanya ya, yaitu adalah O. Jadi ketika O-nya terdapat di tengah atau ada di tengah, maka termasuk jenis keberapa dia? Termasuk jenis yang pertama, karena pertama titik O-nya itu ada di tengah.
Jadi contoh jenis pertama adalah gunting. Oke, yang kedua, ini gambar sekop. Ya, adalah gambar sekop. Nah, sekop ini memiliki 3 titik juga. Kita bagi dengan 3 titik ya. Yang pertama, kita tentukan gaya kuasanya yang ditekan. Yang ditekan itu sebelah mana biasanya? Sebelah 1. Berarti kalian megangnya seperti ini. Bukan. Jadi, megang skopnya kan biasanya agak di tengah seperti ini. Jadi, scrub. Jadi, titik 2 adalah FK, sedangkan bendanya ada di jelas ya nomor 3 FB, berarti sisanya ada di sini. Ini biasanya adalah letak titik seimbangnya atau letak titik sumbunya seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu gambar, oh ya kita tentukan dulu FK ada di tengah, berarti jenis ke 3 ya, berarti 3 adalah sekop. Oke, yang ketiga ini gambar pembuka botol. Oke, kita tentukan titik-titiknya. Yang pertama kita yang paling mudah dulu deh. Ya udah, titik FB ya, gayat beban. Beban adalah bendanya ada di mana kira-kira? Yang kita cukil biasanya sebelah mana? Sebelah 2 bukan? Kan biasanya kan di sebelah sininya yang kita cukit ya. Berarti nomor 2 itu adalah FB. Sedangkan yang kita pegang jelas nomor 1 FK. Nah, sisanya yaitu berarti biasanya kan kalau di sini kan titik tengah-tengahnya ya yang tidak bergerak ya, misalnya gini. Jadi ininya akan tetap berada di tempat. Jadi FB-nya ada di tengah, berarti dia masuk dalam golongan jenis kedua, berarti pembuka tutup botol. Pembuka tutup botol. Oke, sudah ya, kita sudah menggolongkan dari contoh-contoh gambar di sini. Selain itu, mungkin ada lagi. Selain ini, ada yang tahu jungkat-jungkit bukan? Jungkat-jungkit selain untuk permainan juga bisa untuk mengangkat barang. Jadi jungkat-jungkit itu kan gambarnya seperti ini. Letak titik tempuhnya jelas di tengah bukan? Berarti O nya di tengah, berarti dia termasuk jenis ke-1, jungkat jungkit. Oke, sekarang kita tentukan roda berporos. Roda berporos itu seperti apa sih? Roda berporos kalau kalian tahu itu ada di sepeda kalian, sepeda motor kalian yang ada rantainya seperti itu, gear. Kalau kalian tahu ada gearnya. Jadi contohnya ada di sepeda. Lain lagi mobil. Ada yang lain lagi? Apa? Ya, kursi roda. Lalu untuk bidang miring, yang bentuknya miring atau yang fungsinya untuk mempermudah yang biasanya miring, tangga. Ada lagi pisau kan kita menggunakannya miring ya, pisau. Terus ada lagi skrup itu yang bentuknya seperti ini, seperti paku. Ada lagi jenis yang terakhir atau pesawat sederhana jenis yang terakhir yaitu patrol. Ada
banyak di sekitar kita. Apalagi di zaman dahulu ya, kalau misalnya tidak ada air, adanya sumur, maka kita menggunakan ya timba. Lalu pengerek bendera. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh atau dari jenis pesawat sederhana, pengungkit, roda berporos, bidang miring, dan katrol. Contohnya masih ada banyak sekali di sekitar kita. Kalian bisa membacanya di buku, di internet, atau di sekitar kalian ya. Oke, sekarang kita akan beralih di aplikasi pesawat sederhana. Pengungkit tadi terdapat 3 titik ya. Ini adalah titik sumbu. Misal di sini ada bebannya, berarti di sini adalah FB atau titik beban. Ketika ini diberi gaya atau dorongan, berarti di sini adalah atau tekanannya ditekan, berarti ini FK. Nah, jarak antara FK ke titik sumbu atau O dinamakan LK atau lengan kuasa. Sedangkan titik O, jarak titik O, titik seimbang dengan titik gaya beban, disebut LB atau lengan beban. Nah, sedangkan di sini bidang miring, di sebelah sini adalah tinggi atau disebut H. Sedangkan yang bagian miringnya ini disebut L atau length ya, kalau dalam bahasa Inggris itu panjang kemiringan. Kalau ini height atau tinggi dari bidang miring. Di sini ada bendanya. Benda di sini itu ada FB dan ketika didorong ada FK. Seperti itu. Untuk rumusnya, kalau rumus pengungkit, ini saya kasih judul pengungkit. Rumusnya yaitu FB, titik di sini adalah kali, artinya kali LB sama dengan FK dikali LK. Sedangkan untuk bidang miring, FB dikali H sama dengan L dikali FK. Oke. FB di sini tetap ya, artinya ya gaya beban. FB gaya beban, FK gaya kuasa, LB tadi, B itu tetap ya beban, berarti L itu lengan beban, sedangkan LK adalah lengan kuasa. Di sini sama ya, tetap FB itu gaya beban, FK gaya kuasa, H itu tinggi bidang,
L itu panjang kemiringan. Nah, di sini mempunyai satuan, gaya memilih satuan N. Jadi untuk FK dan FB sama N. Untuk lengan beban bisa CM bisa M ya, bisa CM bisa M, jadi CM juga bisa CM, sini M atau CM, sini M atau CM. Oke, setelah itu selain ada persamaan ini, ada juga KM atau keuntungan mekanik. Keuntungan mekanis atau disebut KM, disingkat AM, KM ya. Untuk KM dari pengungkit ada dua, bisa FB per FK atau KM sama dengan LK per LB. Jadi ini kalian gunakan salah satu ya, bukan untuk nyari semuanya, tergantung misal yang diketahui FB FK berarti cari yang ini, berarti pakai yang ini. Kalau misalnya yang diketahui lengan kuasa dan lengan beban, berarti kalian pakai yang ini. KM itu untuk apa sih? KM itu untuk mengetahui berapa kali lipat dia melakukan gaya. Jadi misalnya kita ingin membandingkan pengungkit ini dengan pengungkit ini, cara kerjanya, maka kita bisa gunakan ini, mana yang lebih besar gaya yang kita berikan, gaya yang diberikan, seperti itu. Ini juga KM. Rumusnya ada dua, ada satu, L per H. Atau bisa juga KM FB per FK ya, FB per FK. Ini untuk KM sama, fungsinya sama ya, fungsinya sama. Oke, jadi untuk lebih memahami lagi, kita kerjakan contoh soal. Ini ada contoh soal. Untuk mengangkat beban 1000 N digunakan tuas atau pengungkit yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah gaya untuk mengangkat beban. Yang pertama kita lakukan yaitu menulis 3 ini. Diketahui, ditanya, dan dijawab. Ini penting dan wajib. Untuk yang diketahui, kita lihat angka-angka yang tertera di soal. Ada 1000, harus urut ya, ada 1000. Untuk mengangkat beban, bebannya 1000. 1000 ini apa? Kita berarti langsung lihat di sebelah sini ya. 1000 N. N itu apa? N itu ada FB atau FK. Nah, berhubung ini tulisannya beban, maka 1000 tersebut adalah FB. Jadi FB-nya 1000 N. Sedangkan panjang 300 cm, panjang 300 cm ya. Ini kita nggak tahu ini panjang apa 300 cm. Maka kita simpan dulu. Kita tulis yang lain dulu. Lengan beban 50 cm. Lengan beban di sini apa? Satuannya senti. Oh, berarti lengan beban. Benar ya, lengan beban ya. Lengan beban LB 50 cm. Nah, berarti yang 300 cm itu tadi itu apa? Berarti ini tuh panjang untuk apa? Kalau lengan bebannya sudah, berarti ini adalah lengan kuasa. Berarti ini adalah lengan kuasa. Berarti LK.
L-nya 300 cm. Di sini satuannya sudah sama-sama cm, berarti tidak ada yang dirubah. Lalu hitunglah gaya untuk mengangkat beban. Di sini sudah ada FB, sudah ada LB, sudah ada LK. Berarti yang gaya yang dimaksud itu yang mana? FK ya, di sini kan belum ada FK, berarti yang ditanya adalah FK. Nah, yang pertama kita harus menulis rumusnya dulu. FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Rumus persamaan dari pengungkit atau tuas. Nah, di sini harus lurus ya, naruhnya lurus di bawahnya. Jadi nanti kita ngitungnya di bawahnya lagi. Untuk FB di sini berapa? 1000. Kita tulis di bawahnya 1000. LB-nya berapa? 50. FK-nya berapa? Oh, belum ada. Kita nyari soalnya. LK-nya berapa? 300. Oke, kita hitung dulu yang ini. 5 kali 1 5. Total nolnya ada berapa? 4. Berarti kita langsung tulis ya. Ini untuk cara kali-kalian, jadi langsung saja. Kalau dikali yang depannya aja yang dikali, sisanya belakang. Kalau belakangnya 0. Ini kita turunkan FK dikali 300. Di sini yang kita cari siapa? Yang kita cari itu yang FK. Berarti sebelahnya si FK ini kita harus pindahkan. Sebelahnya ini tuh pindah ke sini. Nah, berhubung dia kali, ini tuh bentuknya kali, kalau dipindah jadi kebalikannya, yaitu bagi. Kalau kali jadi bagi jadi kali, begitu juga kalau tambah, kalau dipindah jadi kurang jadi tambah. Nah, ini dipindah ke sini jadi bagi. Nah, kita tulis dulu sama dengannya. Penduduk aslinya dulu yang ditulis 50.000. Ini kan penduduk aslinya sini ya. Nah, pindahannya ditulis kan dibagi, berarti di bawahnya dibagi 300. Kalau kalian ingin tulis dibagi, yang di sebelahnya itu titik 2 gini juga boleh. FK sama dengan FK. Kan 300-nya sudah nggak ada ya, sudah di sini. Berarti tulis kayak gini. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita coret nolnya 1 2 1 2. Kalau bawahnya dicoret 2, berarti atasnya juga dicoret 2. Oke, 500 dibagi 3. Berapa ya anak-anak ya? Kita hitung dulu. Hasilnya 166,6 sama dengan FK N ya. Satuannya Newton sama dengan FK. Jadi ini adalah contoh dari pengungkit. Bagaimana contoh soal dari bidang miring? Ini adalah contoh soal dari bidang miring. Seorang pemuda membawa drum dengan bidang miring dengan panjangnya 3 meter. Panjang di sini apa? Langsung ya, panjang itu L. Berarti kita tulis L sama dengan 3 meter. L-nya sama dengan 3 meter. Oke, beratnya 4.200. Berat 4.200. Berat di sini apa? Gaya beban sama dengan berat ya. Berarti di sini FB sama dengan 4.200 N. Oh iya, di sini belum ada tinggi. Tinggi 120. Berarti tinggi di sini adalah H. H berarti 120 cm. Karena tinggi dan panjang tidak sama, yang satu satuannya cm dan satu satuannya meter, maka kita rubah ke meter ke cm saja agar lebih mudah. Meter ke cm turun 2 kali, berarti dikali 100. Berarti 3 dikali 100 sama dengan 300 cm. Berarti sudah sama ya sentinya ya, sudah sama-sama senti. Oke, yang ditanya di sini adalah
apa yang tidak ada? FK ya, berarti ya, gaya untuk menaikkan drum. Berarti berapa FK-nya? Kita tulis dulu rumusnya. FB dikali H sama dengan L dikali FK. Rumus sangat penting untuk ditulis ya, jadi jangan lupa untuk menulis rumus. Kalau kalian nulis rumus nanti lama-lama akan hafal. FB di sini 4200, H-nya di sini 120, L-nya di sini 300, FK-nya kita cari. Oke, 42 dikali 12 berapa ya anak-anak? Coba dihitung. 504. Nah, di sini nolnya ada berapa sisanya? 1, 2, 3. Berarti kita tulis di sini 1, 2, 3 sama dengan 300-nya turun karena belum dihitung ya. Ini FK-nya juga belum ketemu. Oke, di sini kita cari apa? FK, Bu. Oke, FK. Di sini ya FK-nya. Sampai di sini kita ngitungnya. Nah, kita cari FK, berarti kita harus usir yang ada di sebelahnya FK. Siapa dia? Yaitu 300. Kita usir. 300 di sini ada tanda apa? Di sini ada tanda kali. Berarti kita usir ke sebelah kiri menjadi apa kalau kali tadi? Jadi bagi. Pintar. Jadi 504 dulu ditulis. Dulu asli. 504 400 dibagi 300 sama dengan berapa? Kita coret dulu 1, 2, 1, 1. Oke. Kalau bawah dicoret 2, atas 2 juga ya. 504 dibagi 300 hasilnya 1680 Newton. Satuan FK adalah Newton. Jangan lupa tulis sama dengan FK. Ini karena ini kan udah dipindah, jadi sisanya FK ini juga. Jadi ketemu deh. Oke, semoga kalian paham ya. Kalau tidak paham, kalian bisa chat di Ustazah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.